Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, di pembelajaran kita kali ini mengenai materi teks hikayat kompetensi dasar 3.8. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Oke, lanjut. Di kompetensi dasar 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Ada dua sub pembelajaran, yakni membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat dan membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan dalam cerpen. Ini motivasi dari saya. Berjuang itu capek, namun kesuksesan butuh perjuangan. Jadi, tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Di pembelajaran kita yang pertama, yakni membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Perbedaan bahasa dalam hikayat dan cerpen. Secara sekilas, hikayat dan cerpen itu hampir sama, tetapi terdapat perbedaan bahasanya ya. Kalau hikayat ini menggunakan gaya bahasa atau majas dan kata-kata arkais, sedangkan di cerpen ini bahasanya menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, kemudian juga menggunakan majas dan menggunakan kata tidak baku. Jadi tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa pada hikayat ini ada majas dan menggunakan kata arkais ya. Majas adalah ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Jadi majas mempunyai makna yang tidak sebenarnya atau berupa bahasa imajinatif. Fungsi majas yaitu untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas atau maknanya sebenarnya. Kalau arkais merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau berciri kuno dan sudah tidak lazim lagi dipakai. Jadi bahasa arkais ini adalah bahasa terdahulu. Bahasa ini sudah tidak dipakai lagi. Jenis-jenis majas ada 4: majas perbandingan, penegasan, pertentangan, dan sindiran. Majas perbandingan adalah majas yang cara melukiskan keadaan apapun dengan menggunakan perbandingan antara satu hal dengan hal yang lain. Contohnya itu, ini langsung saja di contoh-contoh majas ada litotes, metafora, personifikasi, perbola, dan simile. Litotes ini pengungkapan yang berkebalikan dengan keadaan yang sebenarnya. Itu contohnya, aku tinggal di rumah yang hanya beralaskan tanah dan beratapkan langit. Itu kan berkebalikan dengan keadaan yang sebenarnya untuk merendahkan diri. Terus metafora adalah perbandingan langsung suatu benda dengan benda lain yang memiliki kesamaan sifat. Contoh, jantung hatinya hilang tanpa ada berita. Personifikasi, majas yang penyifatan benda-benda mati dengan sifat-sifat atau perilaku manusia. Jadi ini menghidup-hidupkan benda mati seperti manusia. Contohnya, ombak laut itu melambai-lambai kepada sang pengunjung pantai. Melambai itu adalah sifat manusia dan ombak itu kan adalah benda yang mati. Kemudian hiperbola adalah pengungkapan yang berlebihan, membesar-besarkan. Setelah setengah mati berjuang, akhirnya soal ini dapat diselesaikan. Itu contohnya ya. Kemudian simile adalah perbandingan dengan kata-kata pembanding. Dia sangat baik dan dermawan, ibarat malaikat yang turun dari langit. Jadi simile itu bisa digarisbawahi, itu contohnya ada ibarat, ada kata-kata ibarat itu kata pembandingnya. Selanjutnya, majas penegasan adalah jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Ini ada di contohnya, ada klimaks, antiklimaks, tautologi, repetisi. Klimaks adalah pengungkapan yang semakin naik atau menghebat. Jadi namanya klimaks itu dari bawah itu ke atas.
kepala desa, camat, bupati, dan lain sebagainya. Anti klimaks pengungkapan yang makin turun atau melemah, kebalikan dari klimaks. Ini ada tersedia ukuran baju mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Tautologi adalah penegasan maksud dengan kata-kata yang sama atau senada, jadi tetap, sebanding, seimbang gitu. Di dalam duka, waktu bahagia, waktu merana, masa tertawa, dan lain sebagainya. Kemudian repetisi adalah pengulangan kata-kata dalam kalimat untuk menegaskan maksud. Contohnya, perjuangan itu sulit, perjuangan itu proses, perjuangan itu indah. Nah, itu ya. Kemudian majas pertentangan, yaitu majas yang cara melukiskan hal apapun dengan mempertentangkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Ini ada paradoks, antitesis, oksimoron, kontradiksi, interminus, dan anakronisme. Contohnya ini ada dua, paradok dan antitesis. Paradok ini pengungkapan yang seolah-olah bertentangan. Itu contohnya, tubuh tua kakek Hasan dipenuhi dengan semangat jiwa muda yang membara. Antitesisnya majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Besar kecil, penghasilan yang kita dapatkan harus disisihkan untuk bersedekah. Itu jadi ada kata yang berlawanan arti. Majas sindiran biasanya berisi ungkapan kata-kata kiasan atau tidak nyata yang bertujuan untuk menyentil seseorang atau keadaan tertentu. Ini ada ironi, sarkasme, sinisme, satire, dan innuendo. Ini ada dua contoh, ironi dan sinisme. Ironi, sindiran dengan menggunakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya. Tulisanmu terlalu indah sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membacanya. Sinisme, gaya bahasa sindiran dengan menggunakan kata-kata sebaliknya seperti ironi tetapi kasar. Kalau ironi tadi masih halus ya, kalau sinisme ini lebih kasar. Kata-kata seperti sungguh tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar. Itu jadi mungkin ini ada sebuah cerita yang hikayatnya itu melukiskan seorang pelajar yang mengucapkan kata-kata kotor. Jadi langsung saja menggunakan majas sindiran sinisme ini. Penggunaan kata arkais dalam hikayat. Ini hikayat sebagai salah satu yang berbicara tentang nilai kehidupan dan keindahan menggunakan bahasa sebagai sarana pengungkapannya. Ini menggunakan sifatnya itu statis. Gaya bahasa dalam hikayat ini menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu atau berjilid kuno, seperti contohnya ini ada kata sahdan, hatta, alkisah, dan sebermula. Itu adalah contoh-contoh dari kata arkais. Ada juga dalam penggunaan ungkapan atau kata-kata arkais dalam hikayat tampak dalam penggunaan kata ganti pronomina. Dalam hikayat mengandung unsur pembeda sosial. Contohnya ada tuan, si, hamba, saudara, ki, kekasih, dan hamba kulaksamana. Itu adalah bahasa-bahasa yang kuno ya. Selanjutnya di pembelajaran kita yang kedua, membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan dalam cerpen. Nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. Nilai cerpen itu lebih beragam, ada 6, nilai agama, moral, pendidikan, sosial, politik, budaya. Nah, di dalam hikayat ini sebenarnya di penjelasan yang kemarin itu di hikayat itu memang ada 6 ya nilainya. Tapi di hikayat itu ada nilai yang sering menonjol, ada 3, yakni tentang nilai agama, nilai moral, dan nilai pendidikan. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.